Pendahuluan. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial bertujuan mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial seperti berikut. Kelompok primer, yaitu kelompok kecil yang memiliki hubungan dekat dan intim seperti keluarga dan sahabat. Kedua, kelompok sekunder, kelompok yang lebih besar dan kurang intim seperti organisasi atau komunitas profesional. Sebuah kelompok dapat memengaruhi individu ketika memasuki kelompok sosial, begitu pula sebaliknya. Proses tersebut kemudian memengaruhi tindakan, proses, dan perubahan dan terjadi di dalam dan di antara kelompok dari waktu ke waktu. Keseluruhan proses ini disebut dinamika kelompok. Topik yang akan kita bahas dalam materi kali ini adalah kelompok keluarga, karena kelompok keluarga adalah satu contoh yang mudah dimengerti dari materi kita sekarang. Dinamika keluarga merujuk pada interaksi dan hubungan antar anggota keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu dan kesejahteraan seluruh keluarga. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga meliputi 1. Komunikasi, yaitu cara anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain sangat penting. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memperkuat hubungan, sementara komunikasi yang buruk dapat menyebabkan konflik. Kedua, peran keluarga, yaitu setiap anggota keluarga biasanya memiliki peran tertentu seperti orang tua, anak, atau kakek nenek yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi. 3. Nilai dan keyakinan. Nilai-nilai yang dianut keluarga seperti tradisi atau budaya dapat membentuk cara anggota keluarga berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Keempat, konflik dan resolusi. Setiap keluarga menghadapi konflik, cara mereka menangani konflik dapat mempengaruhi kesehatan emosional dan hubungan antara anggota keluarga. Kelima, perubahan dan transisi, yaitu peristiwa besar seperti kelahiran, kematian, perceraian, atau pernikahan dapat mempengaruhi dinamika keluarga secara signifikan. Jadi, dinamika keluarga yang sehat seringkali ditandai dengan dukungan emosional, pengertian, dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya, dinamika yang tidak sehat dapat menyebabkan stres, ketegangan, dan masalah mental bagi anggota keluarga. Tujuan memilih kelompok keluarga sebagai topik yaitu keluarga adalah kelompok pertama yang kita kenal dan memiliki hubungan yang paling dekat, sehingga sangat relevan untuk memahami dinamika sosial, dan juga keluarga berperan sebagai lembaga pertama dalam proses sosialisasi, di mana individu belajar norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Manfaatnya sebagai berikut. 1. Pemahaman yang mendalam. Karena keluarga sebagai kelompok sosial memberikan konteks konkret yang membantu memahami konsep interaksi sosial, norma, dan nilai. Contoh nyatanya seperti menggunakan keluarga sebagai contoh memungkinkan siswa atau pembaca melihat beberapa teori dalam kehidupan sehari-hari, membuat materi lebih relevan. Lalu, analisis dinamika sosial. Keluarga mencerminkan berbagai dinamika sosial seperti konflik, kerjasama, dan peran gender yang dapat dianalisis lebih dalam. Pengembangan empati. Memahami struktur dan fungsi keluarga dapat membantu individu mengembangkan empati terhadap berbagai jenis keluarga dan tantangan yang dihadapi. Terakhir, relevansi budaya. Topik keluarga memungkinkan eksplorasi perbedaan budaya dalam struktur dan fungsi keluarga, meningkatkan kesadaran akan keragaman sosial. Dengan manfaat-manfaat ini, kelompok keluarga menjadi topik yang sangat berharga dalam studi kelompok sosial, memperkaya pemahaman dan interaksi sosial. Pembahasan.
Pembahasan kami kali ini adalah kelompok keluarga, di mana kami telah menyiapkan pertanyaan untuk mewawancarai narasumber dari contoh kelompok keluarga, yaitu Bapak Agus Sri Rahman. Berikut jawaban dari narasumber kami. Sebagai seorang kepala keluarga, saya melihat ada beberapa tipe kepemimpinan dalam keluarga. Saat saya sebagai orang tua mengambil keputusan sendiri tanpa banyak diskusi. Misalnya saat ada keputusan mendesak yang harus diambil. Hal ini, saya dan istri biasanya berdiskusi dengan anak-anak tentang keputusan yang penting. Kami menghargai pendapat mereka, sehingga semua merasa terlibat. Selanjutnya, di mana saya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membuat keputusan sendiri. Misalnya dalam memilih aktivitas mereka. Ini biasanya baik, tapi kadang juga perlu arahan dari saya. Sebagai kepala keluarga, saya melihat organisasi dalam keluarga itu penting untuk menjaga semuanya berjalan lancar. Biasanya kami melakukan beberapa hal sederhana. Yang pertama, ada pembagian tugas. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab masing-masing. Misalnya saya bertugas mengurus keuangan, sementara istri saya mengatur kebutuhan rumah tangga. Anak-anak juga diajak membantu seperti membersihkan kamar atau mencuci piring. Kedua, kami rutin mengadakan rapat keluarga. Ini tidak terlalu formal, hanya duduk bersama sambil makan malam atau bersantai-santai. Di sini kami biasa membahas rencana, masalah, atau sekedar berbagi cerita. Ini membantu semua orang merasa terlibat. Selain itu, kami juga membuat jadwal kegiatan bersama. Misalnya setiap akhir pekan kami coba untuk melakukan aktivitas seperti piknik atau menonton film bareng. Ini penting untuk memperkuat ikatan keluarga. Yang terakhir, komunikasi itu adalah kunci. Kami saling terbuka tentang perasaan dan masalah yang dihadapi. Dengan cara ini kami bisa saling mendukung dan mencari solusi bersama. Jadi, organisasi dalam keluarga itu lebih ke kerjasama dan saling mendukung agar semuanya berjalan baik. Dalam keluarga kami juga ada penguatan jaringan sosial. Jadi, kami tidak hanya berfokus pada hubungan di dalam keluarga, tetapi juga dengan orang lain di luar. Pertama, kami sering berkumpul dengan keluarga besar seperti sepupu, kakek nenek, atau paman dan bibi. Momen-momen seperti itu sangat penting karena kami bisa saling berbagi cerita dan mendukung satu sama lain. Ini juga mengajarkan anak-anak tentang pentingnya hubungan keluarga. Kami juga aktif dalam lingkungan sekitar, misalnya ikut kegiatan di RT atau berpartisipasi dalam acara komunitas. Ini membantu kami berkenalan dengan tetangga dan membangun hubungan baik dengan mereka. Kadang kami juga mengadakan acara bareng seperti potluck atau gotong royong. Selain itu, anak-anak juga didorong untuk bergaul dengan teman-teman mereka. Kami percaya semakin banyak jaringan sosial yang mereka miliki, semakin kaya pengalaman hidup mereka. Jadi penguatan jaringan sosial itu penting bagi kami untuk saling mendukung, belajar dari orang lain, dan juga menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kalau bicara tentang konformitas dalam keluarga, ketika menghadapi masalah, biasanya kami cukup solid. Saat ada masalah, kami cenderung saling mendukung dan juga mencoba untuk sejalan. Misalnya, kalau ada masalah keuangan atau masalah dengan sekolah anak, kami biasanya duduk bareng dan membahasnya. Kami saling mendengarkan pendapat masing-masing dan mencari solusi bersama. Dalam situasi seperti ini, semua anggota keluarga merasa penting dan kami berusaha untuk tidak menyalahkan satu sama lain. Jadi, meskipun kami mungkin tidak selalu sepakat, konformitas dalam keluarga kami lebih kepada saling mendukung dan juga menjaga komunikasi agar tetap baik. Kami tahu semakin kompak kami, semakin mudah mengatasi masalah yang ada. Baiklah, kesimpulannya yaitu dalam menghadapi masalah, konformitas dalam kelompok keluarga sangat penting. Keluarga biasanya saling mendukung dan berkomunikasi dengan baik untuk mencari solusi bersama. Meskipun ada perbedaan pendapat, sikap saling menghargai dan mendengarkan satu sama lain membantu menjaga keharmonisan. Penguatan jaringan sosial juga berperan karena dukungan dari lingkungan sekitar dapat memperkuat ikatan keluarga.
dan mempermudah penyelesaian masalah. Dengan cara ini, keluarga dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan lebih kompak. Daftar pustaka yaitu dari www.detik.com dan juga buku sosiologi kelas 11 kurikulum merdeka.